Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3401 sampai bab 3402. Zhao Cairu berkata secara mekanis. 50 km di utara kota Pi, ada sebuah kota kecil bernama Kota Sangpi. Ada sebuah kabupaten di Kota Sangpi bernama Kabupaten Gutian. Ada sebuah tambang di sana yang kaya akan bahan ini. Gutian itu tambang di daerah itu terbentuk ketika sebuah meteorit besar jatuh. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi bahannya memang sangat bagus. Jenis besi hitam ini keras dan hangat musim dingin dan sejuk di musim panas, dan ini juga membantu. Yu Ming telah menjadi sangat populer sejak ditemukan oleh beberapa ahli penelitian ilmiah. Dan tambang ini juga menjadi mineral yang populer. Keluarga Zhao kami saat ini sedang bersiap untuk memperoleh tambang ini. Setelah mendengar ini, Ye Chong mencibir, "Akuisisi? Saya pikir itu Ming Qiang. Kami hanya menggunakan beberapa cara, dan sekarang tambang akan segera dipindahkan ke tangan kami." Zhao Cai terus menjawab secara mekanis. "Siapa bos tambang ini saat ini?" Ye Chong bertanya lagi. "Nama bosnya adalah Li Fengzhu," jawab Zhao Cai. Sudah cukup bagi Ye Chong untuk mengetahui hal ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhao Cai, "Pergi ke jalan di sana, berlutut, dan katakan dengan keras, 'Aku salah. Aku seharusnya tidak menghormati wanita 100 kali.'" Zhao Cai. Segera dia berbalik dengan patuh, mengikuti instruksi Ye Chong, berjalan ke trotoar, berlutut, dan berteriak dengan keras, "Saya salah. Saya seharusnya tidak menghormati wanita." Dalam pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan merasa sangat malu di dalam. Tetapi dia masih berlutut di sana dan berteriak, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Liu Jing melihat pemandangan ini dengan heran dan bertanya, "Ye Chong, apakah kamu masih memiliki kemampuan ini, kekuatan untuk mengendalikan hati orang ini terlalu kuat?" Ye Chong tersenyum, "Tidak apa-apa, beri dia pelajaran, ayo keluar." Wajah Liu Jing menjadi sedikit merah dan dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Oh, katakan saja dengan baik. Saya pikir kamu membawanya ke sini dengan sengaja untuk menanyakan pertanyaan itu, kan?" Ye Chong tersenyum, tanpa berkata-kata. "Kalau begitu, apakah kamu akan pergi ke kota Sangpi?" Liu Jing bertanya lagi. Ye Chong mengangguk, "Maaf, saya mungkin harus menemani Anda ke kampung halaman nanti." Liu Jing berkata, "Tidak masalah. Barang-barang saya tidak mendesak. Saya akan pergi ke kota Sangpi bersama Anda sebagai turis." Awalnya, Ye Chong ingin pergi sendiri. Tapi melihat Liu Jing begitu bahagia, dia merasa malu untuk mengabaikan keanggunannya. "Oke, ayo pergi," kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah itu, kedua orang tersebut berangkat dan menuju utara dari kota Pi menuju kota Sangpi. Keduanya tidak naik mobil, melainkan hanya berjalan menyusuri jalan raya antar kota. Saat ini, hari sudah sore, dan matahari berada pada titik tertinggi dan terpanas dalam sehari. Ada pepohonan rindang di kedua sisi jalan, dan terlihat orang-orang bertani di ladang. Mereka berdua berjalan di bawah naungan pepohonan,
dan angin sepoi-sepoi bertiup sangat menyenangkan. Liu Jing sedang dalam suasana hati yang baik. Dia diam-diam mengamati profil Ye Chong dari waktu ke waktu. Di bawah matahari, garis luarnya terlihat lebih dalam, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ye Chong sepertinya tidak menyadarinya, dan masih memberitahu Liu Jing tentang kejadian sebelumnya. Keduanya berjalan melewati sawah. Ombak padi yang hijau bergelombang tertiup angin. Udara dipenuhi tanah dan aroma padi yang segar. Kadang-kadang, kupu-kupu beterbangan di antara bunga-bunga liar dan terbang ke sisi Liu Jing. Liu Jing mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tetapi mereka selalu menghindarinya dengan mudah, membuat Ye Chong terkekeh. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, kedua orang itu akhirnya sampai di kota Sangpi. Ye Chong, lihat, apakah gunung di sana terlihat seperti singa yang berbohong? Liu Jing menunjuk ke gunung di kejauhan kota Sangpi dan berkata. Ye Chong melihat ke arah yang dia tunjuk. Benar saja. Gunung itu megah dan jernih, dan benar-benar tampak seperti singa. Ye Chong mengangguk, saya benar-benar ingin, kota Sangpi telah tiba, dan langkah selanjutnya adalah bagaimana menuju ke Kabupaten Gutian. Saya bertanya kepada seorang warga setempat, yang memberitahu Ye Chong bahwa Kabupaten Gutian berada di tengah Gunung Singa dan merupakan sebuah kabupaten di pegunungan. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong sudah tahu di mana Lion Rock berada. Setelah itu, kedua orang tersebut naik bus dan menuju ke Kabupaten Gutian. Bukan karena capek, hanya saja terlalu susah mencari jalan sendiri, dan tidak senyaman naik mobil. Berangkat dari terminal bus menuju Kabupaten Gutian, sepanjang perjalanan terdapat banyak jalan pegunungan, bus menabrak jalan bergelombang, dan orang yang mabuk perjalanan mungkin akan meninggal di dalamnya. Di dalam mobil, Ye Chong menggunakan ponselnya untuk memeriksa situasi di Kabupaten Gutian. Ternyata Kabupaten Gutian merupakan kota kecil yang penuh misteri sejarah. Konon ribuan tahun yang lalu, sebuah meteorit jatuh dari langit dan menciptakan kawah besar di gunung tersebut. Belakangan, orang-orang mendirikan sebuah kabupaten di sini, yang sekarang menjadi Kabupaten Gutian. Kabupaten Gutian memiliki banyak sumber daya mineral, dari zaman dahulu hingga sekarang telah menjadi tempat favorit para penambang. Namun, karena dibangun di pegunungan dan transportasinya tidak nyaman, jumlah orang di kabupaten tersebut semakin sedikit. Kini, kecuali beberapa pekerja yang bekerja di pertambangan, hanya ada sedikit penduduk lokal di wilayah tersebut. Baru-baru ini, Kabupaten Gutian menjadi terkenal kembali karena ditemukan bahan mineral aneh di sana. Bahan ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, dan juga membantu tidur. Ye Chong tahu bahwa bahan yang disebut ini adalah meteorit yang dia cari. Tanpa disadari, bus tersebut mengembara selama 2 jam dan akhirnya sampai di Kabupaten Gutian. Setelah melewati jembatan batu di gerbang kabupaten, kami memasuki kota kabupaten. Kota kecil ini sangat terbelakang. Jalanannya dipenuhi rumah-rumah bertingkat rendah, dan sebagian besar temboknya terkelupas. Tidak banyak pejalan kaki di jalan,
Sesekali ada orang-orang tua yang duduk-duduk di depan rumahnya sambil mengobrol tentang urusan rumah tangga. Kemudian, bus berhenti di stasiun dan orang-orang turun dari bus. Sebagian besar orang yang bersama Ye Chong, Liu Jing dan yang lainnya adalah pekerja dari tambang sekitar. Saat ini hari sudah larut. Awan gelap mulai berkumpul, dan hujan lebat tiba-tiba datang. Ye Chong dan Liu Jing tidak menyangka akan turun hujan tiba-tiba. Kedua orang itu mencari perlindungan dari hujan. Ada sebuah hotel kecil di sebelah stasiun bernama Little Apple Hotel. Hotel ini memiliki fasad kecil, dan cat pada papan nama merah sudah terkelupas sehingga terlihat agak kumuh. Kedua pria itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Hotelnya kotor sekali, temboknya kuning, dan lobinya tidak besar. Hanya ada sofa berbentuk lingkaran dan meja kopi kaca di tengahnya. Di belakang meja depan kayu yang retak, berdiri seorang wanita gemuk, mungkin lebih dari 300 pon, mengenakan gaun merah dan riasan tebal. "Kalian berdua, mau menginap di hotel? Tidak ada kamar," kata wanita gendut itu dengan aksen lokal. "Ah, apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada kamar yang tersisa?" Liu Jing bertanya. Keberuntungan Ye Chong selalu sangat baik. Secara umum, saat ini, hanya akan ada satu kamar tamu, dan Ye Chong serta Liu Jing hanya dapat tinggal di satu kamar. Namun, ini adalah plot novel berdarah, dan kenyataannya tentu saja tidak begitu ideal. Keberuntungan Ye Chong kali ini tidak begitu baik. Wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada ruang tersisa. Saudari, tolong bantu kami melihatnya. Hujan sangat deras dan kami tidak dapat menemukan apapun." "Di mana?" Ye Chong bertanya. Wanita gemuk itu memandangnya dan berkata, "Kamu memanggilku apa? Kakak perempuan tertua, apakah aku setua itu? Apa kamu tidak melihat tandanya? Aku memanggilnya apel kecil." "Apel kecil? Apakah kamu satu-satunya?" Ye Chong bertanya dengan lucu. Wanita gemuk itu mendengus. "Apa? Kelihatannya tidak seperti itu." "Seperti apel kecil itu? Apakah ada cara lain?" Ye Chong bertanya sambil menahan senyum. Little Apple mendengus. "Tidak ada kamar lagi. Jika kamu mau, kamu bisa duduk saja di lobi sepanjang malam." Bagaimanapun, dengan kedua tingkat kultivasi mereka tidak akan merasa lelah meskipun mereka berdiri sepanjang malam. 100 per orang. Apel kecil mengulurkan tangannya yang gemuk dan putih. Apakah kamu dikenakan biaya karena duduk di lobi?" Liu Jing bertanya dengan ragu. "Tentu saja." Little Apple mendengus, "Ini tiket kursi." Liu Jing memandang Ye Chong dengan ekspresi terdiam. Little Apple melanjutkan, "Tidak bisakah kita tinggal di sini? Bisakah kita tinggal di sini? Jika kita tidak bisa tinggal di sini, akan ada orang lain yang tinggal di sana segera. Hati-hati, bahkan tidak akan ada kursi." Tidak banyak bicara. Saya hanya mengeluarkan uang dan menyerahkannya. Saya membeli 2 tiket tempat duduk untuk Little Apple. "Duduklah." Apel kecil menerima uang itu dan berkata dengan bangga. Ye Chong dan Liu Jing lalu duduk di sofa di aula. Hujan masih turun deras di luar. Hujan deras mengguyur tanpa ampun menerpa jendela Little Apple Hotel,
menimbulkan suara berderak. Air hujan mengalir ke bawah atap, membentuk tirai air yang mengaburkan jalanan di luar. Pada malam seperti itu, hotel kecil ini sepertinya menjadi satu-satunya tempat berteduh dari hujan di dekatnya. Ye Chong dan Liu Jing sedang duduk di lobi hotel, wajah tenang mereka tercermin dalam cahaya redup di sekitar mereka. Mata Liu Jing diam-diam menatap Ye Chong dari waktu ke waktu. Mengalami malam seperti itu bersama Ye Chong membuat hatinya berdebar diam-diam. Mereka tidak duduk lama di sana sebelum tamu lain datang. Mendengar ketukan cepat di pintu saja sudah merusak ketenangan hotel. Kemudian, dengan suara berderit, pintu dibuka. Begitu pintu terbuka, hembusan angin bertiup masuk, dan beberapa sosok bergegas masuk karena malu. Pakaian mereka basah kuyup oleh hujan dan menempel di tubuh mereka, menunjukkan rasa malu mereka. Masuk dari pintu ada 3 pemuda. Salah satunya adalah seorang siswi. Dengan ekspresi cemas di wajahnya yang lembut, hujan telah membasahi rambutnya dan menempel di pipinya, membuatnya terlihat sedikit malu. Di sebelahnya ada seorang laki-laki asing, kira-kira seusia dengan perempuan itu, berambut pirang, bermata biru, dan tinggi. Saat ini, anak laki-laki itu tampak sedikit kesal karena hujan. Dia mengenakan jaket kulit, dan air hujan menetes ke bawah, mengeluarkan suara yang membosankan. Gadis itu berkata dengan lembut kepada pria asing itu, "Sayang, maafkan aku, kita bisa pulang besok pagi. Hari ini hujan terlalu deras dan kita tidak bisa berjalan. Tolong jangan marah." Sedikit meminta maaf. Tampaknya kedua orang ini sedang menjalin hubungan. Meskipun pria asing itu tidak senang, dia berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Oke, kita hanya bisa bermalam di sini." Di belakang mereka ada seorang pengawal kekar. Dia mengenakan jaket hitam, dan hujan turun di jaket itu setetes demi setetes. Apa yang Ye Chong tidak sangka adalah bahwa pengawal ini sebenarnya adalah seorang pejuang tingkat surga, yang dianggap sebagai orang kuat di dunia seni bela diri. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya dingin, dia selalu berdiri di belakang pemuda itu, melindungi pria asing itu seperti tembok. "Bos, beri kami 2 kamar." Pria asing itu berjalan ke arah Little Apple. "Tidak ada kamar lagi, hanya tiket lobi," kata Little Apple sambil menunjuk posisi Ye Chong dan Liu Jing dengan dagunya. Ye Chong dan Liu Jing telah menjadi papan iklan Little Apple. Ketika orang asing itu mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang. "Apa? Kita bahkan tidak punya kamar, dan kita masih harus duduk di sini." "Sayang, jangan marah. Di luar hujan deras sekali. Kita bisa jangan keluar. Kita duduk saja di sini semalaman," kata gadis itu. Terlihat jelas bahwa gadis ini terlihat sedikit rendah hati. "Ini semua salahmu karena harus buru-buru pulang," kata pria asing itu. Gadis-gadis itu mengangguk dan mengakui kesalahan mereka. Setelah pria asing itu mengucapkan beberapa patah kata, dia menenangkan diri dan duduk di sofa. Gadis itu membayar uang 3 orang. Liu Jing mendengus dingin, sedikit tidak senang dengan sikap gadis itu, dan tidak mengerti mengapa dia begitu rendah hati pada pacar asing ini. Apel kecil membawakan teh panas dan handuk, lagi pula, harganya 100 yuan,
jadi tidak bisa membuat orang merasa rugi. Gadis dan pria asing itu duduk di hadapan Ye Chong dan Liu Jing, sementara pengawalnya berdiri di belakang mereka. Tidak lama setelah mereka duduk, dua orang lagi masuk dari luar. Sosok kedua orang ini sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah seorang buta, matanya ditutupi kain hitam. Namun ia tetap berjalan cepat, seolah bisa merasakan keadaan sekitar dalam kegelapan. Yang satunya lagi bisu, dengan bibir tertutup rapat dan ekspresi wajah muram. Begitu kedua orang itu masuk, Ye Chong memperhatikan bahwa kedua orang ini memiliki aura pembunuh. Tampaknya meskipun mereka cacat, mereka bukanlah orang biasa. Mengenakan jubah hitam besar yang sama, mereka saling membantu. Hujan menetes dari jubah mereka, membentuk genangan air di tanah. Little Apple juga merasa bahwa kedua orang ini sepertinya sulit untuk diajak main-main. Dia merasa tidak nyaman. Namun dia tetap menerima uang tersebut sesuai aturan dan mengatur agar mereka duduk di sudut aula. Setelah itu, Little Apple membawakan air panas untuk mereka berdua dan menaruhnya di meja kopi di depan mereka. Orang buta itu mengulurkan tangan untuk mengambil gelas air itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah menyentuhnya beberapa kali. Orang bisu di sebelahnya mendorong gelas air dan membawanya ke tangan orang buta itu. Orang buta itu akhirnya mengambil gelas air, menyesap airnya, lalu bertanya, "Bos Nona, tolong, tahukah Anda bahwa ada milik keluarga Li di sini? Nama bosnya adalah Li Fengzhu." Hati Chong tergerak, dan mereka, apakah kamu di sini untuk menemukan Li Fengzhu ini juga? Namun, Ye Chong tidak menunjukkannya dan masih duduk di sana dengan tenang. Apalagi dia juga melihat detailnya. Ketika lelaki buta itu menanyakan pertanyaan ini, siswi sebelumnya juga ikut terharu. Meskipun dia dengan cepat menutupinya, dia masih ditangkap oleh Ye Chong. Sepertinya semua orang di ruangan ini ada hubungannya dengan Li Fengzhu ini. Ye Chong juga tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini di hotel kecil ini. Little Apple tidak menyadari sesuatu yang aneh, dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Siapa di Kabupaten Gutian kita yang tidak tahu tentang mineral keluarga Li? Konon ada material baru yang digali di tambang mereka, yang sepertinya menjadi sangat berharga." Berbicara tentang ini, siswi itu diam-diam menunjukkan ekspresi bangga. Little Apple melanjutkan, "Tetapi baru-baru ini, tambang keluarga Li tampaknya mengalami masa sulit. Banyak orang yang mengkhawatirkan tambang ini." "Jadi, di mana tambang ini?" Apel kecil mengangkat alisnya dan memandang orang buta dan si bisu itu. "Apa, kamu juga ingin terlibat?" Si bisu tersenyum dan mengangguk. Little Apple jelas tidak menganggap kedua orang ini memiliki kemampuan untuk ikut campur, jadi dia bergumam dan pergi. Dia tidak tahu bahwa kedua orang ini, yang dikenal sebagai Tian Ken Dike oleh orang-orang di dunia, adalah pembunuh terbesar di dunia bawah tanah. Kemunculan mereka tentu menambah sedikit misteri dan ketegangan di hotel kecil ini. Ye Chong diam-diam mengamati kedua orang ini, termasuk siswi dan pacar asingnya, dan juga diam-diam mengamati kedua orang ini. Liu Jing menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suaranya dan berkata dengan lembut kepada Ye Chong, "Ye Chong,
lihat kedua orang itu. Mereka berdua memiliki niat membunuh dan memiliki tujuan yang sama dengan kita. Apakah kamu ingin menyingkirkan mereka?" Ye Chong menjawab dengan lembut, "Tidak. Mereka hanya dua orang biasa. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan." Meskipun Tian Ken Dike adalah seorang pembunuh, dia hanya seorang pembunuh di antara orang-orang biasa. Bagi Ye Chong dan Liu Jing, dia tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Setelah itu, Tian Ken dan Dike berhenti berbicara dan duduk diam di sana. Di aula, cahaya redup terpantul di wajah semua orang. Suara tetesan air hujan bercampur dengan guntur di luar menciptakan suasana mencekam dan misterius. Ketujuh orang yang duduk mengelilingi meja kopi semuanya terdiam. Masing-masing memiliki pikirannya sendiri, dan tidak ada yang berbicara. Di dalam kamar yang terdengar hanya tawa Little Apple sambil memakan biji melon dan menonton serial TV bersambung.